Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Hafidia Suryana dari kelas Kimia C angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 27769. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat tentang pengaruh kebudayaan asing terhadap perkembangan anak usia dini. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat tentang pengaruh kebudayaan asing terhadap perkembangan anak usia dini. Kebudayaan yang berada dalam suatu negara terkadang terdapat campur tangan dari kebudayaan negara lain. Hal tersebut dikarenakan semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses internet maupun media sosial lainnya sehingga kebudayaan asing dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat. Contoh kebudayaan Indonesia yang di dalamnya terdapat unsur dari kebudayaan asing yaitu adanya tari lenso yang berasal dari Maluku. Dalam perkembangannya, tari lenso ini mengalami pengaruh dari kebudayaan asing akibat penjajahan Portugis beratus-ratus tahun lalu. Menurut Francis Merrill, kebudayaan adalah pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Perilaku masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya maupun kebudayaan asing. Lalu, bagaimana pengaruh dari kebudayaan asing terhadap anak usia dini? Apakah pengaruh dari kebudayaan asing memberikan dampak positif bagi perkembangannya? Definisi dari anak usia dini dikemukakan oleh National Association Education for Young Children, yaitu sekelompok individu yang berada pada rentang 0 sampai 8 tahun. Menurut para ahli, menyebutnya sebagai masa emas atau golden age yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan hidup manusia. Di masa inilah, anak lebih cepat untuk menanggapi dan menangkap apa yang ia lihat. Di sekitar kita tentunya tidak jarang anak yang suka melihat tayangan, kartun, ataupun karakter lainnya yang berasal dari negara asing. Justru banyak tayangan kartun dari negara asing yang ditayangkan di dalam channel televisi lokal, seperti Upin Ipin, SpongeBob, We Bare Bears, Shaun the Sheep, dan masih banyak lagi kartun-kartun asing lainnya yang ditayangkan di televisi Indonesia. Bahkan di lingkungan sekitar saya sudah banyak anak-anak yang belum belajar bahasa asing tetapi bisa berkomunikasi dengan bahasa asing. Hal tersebut menimbulkan banyak dampak positif dan negatif bagi perkembangannya. Anak yang sudah bisa berbahasa asing di usianya dapat menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, karena hal tersebut dinilai bahwa anak tersebut wawasannya telah bertambah. Karena tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan bahasa asing. Namun hal tersebut dapat berdampak pada pelestarian dari kebudayaan negara tersebut. Karena hal tersebut dapat mengurangi pelestarian dari penggunaan bahasa nasional yang terdapat dalam negara tersebut. Akibatnya, ketika anak sudah beranjak lebih dewasa, maka dapat dikatakan anak tidak mengetahui pentingnya bahasa nasional di negara kelahirannya sendiri. Kebudayaan asing yang masuk ke dalam suatu negara juga dapat memengaruhi mode dan juga gaya hidup dari anak tersebut. Tak jarang ditemukan bahwa anak usia dini di era modern ini lebih menginginkan pakaian yang berbau unsur-unsur karakter dari kartun yang mereka tonton di televisi maupun media lainnya. Tak jarang juga kita melihat anak-anak yang lebih mengenal dan lebih menghafal lagu yang dirilis oleh negara asing ketimbang lagu-lagu yang berasal dari dalam negeri atau lagu lokal. Kita juga dapat meniru hal-hal positif dari masyarakat asing, mungkin dari cara belajarnya, atau cara mereka menaati peraturan, ataupun cara mereka menjaga lingkungannya dengan baik, dan sebagainya. Yang tentunya dapat menjadi bekal dan dampak positif bagi masa depannya kelak. Masuknya kebudayaan asing ke dalam negeri memang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, maupun orang-orang terdekat di sekitar anak untuk tetap mengajarkan anak-anak agar tetap menjaga kelestarian kebudayaannya di negara kelahirannya sendiri. Orang tua juga harus mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan baik kepada orang lain, karena orang tua memiliki pengalaman yang lebih luas. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak akan berhubungan dengan teman sepergaulannya. Terkadang, perilaku dan pergaulan yang salah dapat membawa anak-anak ke arah hal-hal yang negatif, seperti sikap egois, sikap ingin dihargai, dan menunjukkan eksistensi dalam pergaulannya.
Hal itu akan membuat anak lebih mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Pembelajaran serta pengenalan budaya dalam negeri terhadap anak usia dini dapat dilakukan dengan permainan-permainan yang menarik atau permainan-permainan tradisional. Karena anak di masa itu lebih suka dan dianjurkan untuk bermain. Secara tidak langsung, ketika bermain, anak akan tumbuh kreativitasnya. Kreativitas yang tumbuh pada anak akan menjadi bekal dan memberikan dampak positif bagi perkembangannya dan kesiapannya untuk menuju era globalisasi yang lebih maju lagi. Pengenalan kebudayaan Indonesia dapat dilakukan dengan pengenalan lewat lagu-lagu daerah asal Indonesia yang tentunya dapat dicerna oleh anak-anak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi asal Minangkabau. Mereka meningkatkan kemampuan dalam pengenalan sejarah budaya Minangkabau lewat lagu kreasi Minangkabau. Menurut mereka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lagu untuk anak usia dini. Yang pertama, dapat mendorong anak untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pendidik. Yang kedua, berhubungan dengan minat anak-anak. Yang ketiga, berhubungan dengan dunia mereka. Yang keempat, memiliki melodi yang berisi frase-frase yang diulang-ulang sehingga dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami oleh anak-anak. Yang kelima, menekankan pada unsur-unsur ritmik, irama, dan aliterasi. 6. Bila berupa rekaman dari berbagai versi lagu atau musik instrumentalia yang liriknya mudah untuk diganti dengan lirik yang baru ciptaan pendidik dan peserta pendidik. Yang ketujuh, anak-anak dapat diminta untuk menggantikan namanya sendiri atau teman-temannya atau saudara-saudaranya bila lagu tersebut menyebutkan nama orang. Diharapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar anak-anak, maka anak-anak dapat melestarikan kebudayaan lokal di masa depan, agar kebudayaan lokal tidak mengalami kepunahan. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengenalkan anak-anak kepada kebudayaan lokal. Sekian penjelasan dari saya mengenai artikel yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.